Jadi empat mazhab ini adalah sebuah, nah dalam kutip, kesesatan yang kita harus bongkar juga, karena umat muslim berpegang kepada empat mazhab, padahal ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, beliau ini mengatakan empat mazhab di dalam Islam itu sesat, bahkan tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Sebelum Anda berani melontarkan vonis kepada para imam mazhab yang kemudian Anda katakan mereka itu sesat, maka alangkah lebih baiknya tanya terlebih dahulu kepada diri Anda. Sudah sejauh manakah Anda belajar Al-Quran? Sudah sedalam mana Anda belajar ulumul Quran? Sudah sedalam apa Anda memaknai hadis Nabi SAW? Kemudian belajar sanadkah Anda? Belajar bagaimana derajat sahih atau kedudukan lainnya, misalkan di dalam hadis Nabi SAW? Sudah seberapa seringkah Anda duduk bersama para ulama ahli fikih, mempelajari ilmu fikih? Sudah berapa kitab klasikah yang dikhotamkan dengan talaki kepada guru atau imam fikih dan lain sebagainya? Sudah berapa dalam memahami bahasa Arab itu sendiri sehingga bisa membedakan mana di antara lafaz yang kemudian umum, khusus, kemudian ada mutlak, muqayyad, ada nasih dan mansukh? Sudah menempuh jalan panjangkah saudara kepada para ulama sehingga Anda bisa mengistinbat hukum bahwa empat mazhab itu adalah empat mazhab yang sesat dan tidak dibenarkan di dalam Islam? Maka dari sini saja Anda harus bertanya terlebih dahulu kepada diri Anda sebelum mengatakan kepada empat imam mazhab. Bayangkan ya ikhwan, empat imam mazhab dianggap sesat ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, sebelum kita tanggapi lebih panjang lagi, kita akan tampilkan bagaimana isi dari videonya yang kemudian mengatakan bahwa dirinya menuduh dan mengklaim empat mazhab itu adalah sesat. Wa'udzubillah min dzalik. Imam Al-Mahdi tentu tidak menggunakan mazhab, ia membawa mazhab, bahkan bukan dia mengikuti mazhab. Karena kita ketahui mazhab, empat mazhab ini itu direka pada masa-masa era kehidupan empat mazhab ini. Ini bukanlah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad Abang Raden. Nabi Muhammad tidak pernah berkata berpeganglah kepada empat mazhab agar kamu tidak akan tersesat, tidak pernah. Jadi empat mazhab ini adalah sebuah, nah dalam kutip, kesesatan yang kita harus bongkar juga, karena umat muslim berpegang kepada empat mazhab, padahal ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akan menanggapi pernyataannya tadi. Empat imam mazhab ini yang kemudian menjadi rujukan umat Islam, salah satunya mazhab ilai, mazhab namanya. Salah satunya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Mereka tidak pernah membuat ajaran baru dan tidak membuat ajaran yang mengada-ngada sampai saudara mengatakan mereka itu sesat. Mereka itu membuat metode pengambilan hukum yang bersumber dan langsung membawa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW melalui sanad keilmuan yang jelas, bersambung hingga Rasulullah SAW. Dan rujukan mereka tentunya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Contoh misalkan, kita akan berikan contoh yang mudah. Yang pertama, ada Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau berguru kepada ulama tabi'in seperti Hamad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun. Dan Hamad ini berguru kepada Ibrahim An-Nakhai yang berguru langsung kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW. Artinya keilmuan Imam Hanafi itu bersambung sanad keilmuannya kepada Rasulullah. Selanjutnya ada Imam Maliki, memiliki guru yang bernama Imam Nafi' Maula Ibnu Umar. Maula Ibnu Umar ini merupakan hamba sahayanya dari Ibnu Umar, anaknya Umar. Ibnu Umar ini, Maula Ibnu Umar ini berguru langsung kepada Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar ini adalah anak dari Umar bin Khattab. Berarti ada sanad keilmuan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya ada Imam Syafi'i, berguru kepada Imam Malik. Sudah jelas tadi dari awal Imam Malik sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Di jalur lain pun juga Imam Syafi'i belajar sanad keilmuannya dari Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau juga belajar dari Amr bin Dinar. Beliau belajar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Keduanya juga mengambil dari Rasulullah SAW. Ini jelas sanad keilmuannya menyambung kepada Rasulullah.
Atau misalkan dari jalur lainnya, Imam Syafi'i belajar ke Muslim bin Khalid Al-Janzi. Beliau juga belajar kepada Ibnu Jurayz yang belajar dari Atha bin Abi Rabah yang juga belajar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri belajar dari bin Khattab dan Zaid bin Thabit. Keduanya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau misalkan kita berlanjut kepada imam yang terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Jelas mereka memiliki sambungan sanad keilmuan kepada Rasulullah SAW yang belajarnya kepada para tabi'in, belajarnya dari tabi'in ke para sahabat, dan dari sahabat langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian disebut sesat oleh saudara. Subhanallah. Ini bagaimana? Dan saudara kita di Malaysia terkait ajaran Ahmadi ini, ya ikhwah, itu sudah disesatkan. Tetapi ini di Indonesia kapan? Bahkan mohon maaf ya, kami ulang sekali lagi. Mereka itu tidak melaksanakan salat ya ikhwah. Coba kita lihat ke videonya, silakan ya ikhwah. Saya mengatakan solat 5 waktu dalam syariat baru yang dibawa oleh Imam Al-Mahdi, syariat baru, solat 5 waktu secara fizikal yang anda buat, ambil wuduk, kemudian takbiratul ikram, ya, rokok, sujud. Solat seperti ini dibatalkan. Dibatalkan, bayangkan. Dia tukar dengan kaedah solat lain, kaedah lain yang kami buat dalam syariat baru. Kerana Imam Al-Mahdi dijanjikan membawa syariat baru. Ya, Imam Mahdi membawa syariat, hukum hakam yang baru, ritual yang baru, kaedah ibadah yang baru. Ini yang dijanjikan dalam hadis-hadis. Dan ini yang sedang berlaku. Imam Mahdi membawa syariat baru yang membatalkan syariat lama. Ya, ada yang kekal, ada yang dibatalkan. Contoh, bab solat, kalau anda nak solat, anda nak menghadap kiblah mana? Kiblat dekat Saudi, bangunan di Saudi itu yang anda anggap Kaabah, itu telah dibuktikan itu bukan Kaabah. Kaabah sebenar ada di Petra, Jordan, bukan di Saudi. Mereka dah pindahkan. Dan di akhir zaman, Imam Mahdi membawa perjanjian baru dan syariat baru. Inilah yang sedang kami bawakan dalam risalah dakwah ini. Dan mana syariat ini adalah syariat yang berteraskan kepada roh. Dia tidak lagi sabit dari segi ibadah fizikal. Mana solat 5 waktu itu dibatalkan, apatah lagi kiblat pun sudah lagi tidak ada. Kiblat adalah imam pada zaman kita. Dialah kiblat, dialah ketaatan. Tujuan ketaatan kita pada hujah utusan Tuhan, lantikan Allah. Inilah syariat sebenar yang dibawa oleh semua para nabi dan rasul. Tapi ulama telah selewengkan dengan cara yang salah. Fitnah ulama. Ya, jadi para nabi ulul azmi adalah mereka yang membawa perjanjian-perjanjian ini. Baik, sebab tu apa nama Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad, 5 orang ni dipanggil ulul azmi kerana mereka membawa syariat baru. Membawa syariat baru. Jadi saya tak pernah kata solat dibatalkan. Saya mengatakan solat, cara itu ditukar kepada cara ibadah solat yang lain. Sama juga Nabi mengubah kiblat. Dulu kiblat menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi ubah kiblat pada bangunan Kaabah di Petra. Yang sebenarlah. Jadi sekarang Imam Mahdi datang, Imam Mahdi batalkan cara solat lama, tukar kepada cara solat yang baru. Nauzubillah. Jadi saya tak pernah kata solat dibatalkan. Saya kata kaedah solat yang diamalkan oleh umat Islam selama ini, yang tu dibatalkan oleh Imam Mahdi dalam syariat baru. Nauzubillah min dzalik. Coba bayangkan ya ikhwah. Kata Nabi, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Dan tatkala kita melaksanakan salat, berarti kita sedang menegakkan tiang agama. Kalau misalkan kita tidak melaksanakan salat, maka seakan-akan kita sudah meruntuhkan agama. Ikhwafillah, ini dalil sudah jelas. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya itu, awalu ma yuhasabu bi abdillah yaumil qiyamah as-salah. Pertama kali yang Allah hisab nanti di yaumil qiyamah adalah salat. Wa in saluha saluhat sa'ir amalih. Barang siapa yang salatnya baik, maka seluruh amalnya pun juga akan ikut baik. Ini salat menjadi dasar yang pokok di akhirat. Bahkan menjadi pertama yang akan dipertanyakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malah tidak salat. Sedangkan Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti aku salat. Artinya, Nabi mengatakan, tidak kemudian nanti kalau misalkan datang Imam Mahdi, Anda tidak perlu salat lagi. Justru Imam Mahdi atau Nabiullah Isa alaihissalam di akhir nanti, di akhir zaman, akan membawa panji Islam dan syariatnya mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini katanya sudah tidak melaksanakan salat lagi, hanya di hatinya, ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga
MUI bisa merespon daripada ajaran yang semacam ini, karena saudara kita di Malaysia sudah sejak awal merespon, bahkan sudah sejak dulu mengatakan bahwa aliran yang semacam ini meninggalkan sholat itu sudah dinyatakan sesat. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi counter bagi para pembuat syubhat ya. Mungkin itu dulu. Aku lakukan hadza. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa berikan juga aplikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pengetahuan untuk kita semua. Aku lakukan hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.